Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku di subtema 2 pengalamanku di sekolah dan pembelajaran 1. Nah, sudah siap belajar? Mari persiapkan bukunya dan jangan lupa kita berdoa ya sebelum memulai pembelajaran supaya berkah dan bermanfaat. Nah, liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-teman kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Nah, Benny dan teman-teman sedang melakukan kerja bakti setelah libur panjang karena kelas lama tidak terpakai. Tapi untuk kondisi kita sekarang yang sedang pandemi, sekolah mungkin dikosongkan dulu sampai keadaan lebih aman. Jadi kita juga harus dukung pembelajaran di rumah. Nah, Benny dan teman-teman mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa ya tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga dengan biji-bijian. Sebutkan biji-bijian yang digunakan di gambar tersebut. Nah, kita coba ya. Kita bisa pakai beras merah, beras putih, kacang kedelai, kacang hijau, jagung, kuaci, kacang polong, dan lain-lain. Kita bisa menemukan bijian-bijian ini di dapur atau membelinya di warung. Nanti kita susun di media vas bunga dari gerabah atau dari tanah liat kering ya. Nah, contohnya ini, coba kalian perhatikan pot bunga di bawah ini ya, terbuat dari gerabah atau tanah liat. Tuliskan bahan-bahan untuk menghias vas bunga ini. Yang pertama, pasti kita perlu vas bunga. Terus apa lagi? Mungkin lem untuk menempelkannya, tapi kita butuh lem yang lebih pekat, lebih kuat menempelnya, bisa lem fox atau lem uhu dan lain-lain. Dan mungkin kita juga butuh pensil untuk membuat pola. Kita mau buat apa tuh di pot bunganya? Mungkin tema pegunungan, tema laut, apapun itu ya, dibuat semenarik mungkin. Apalagi coba selain itu, kalian juga mungkin butuh penghapus untuk menghapus pola yang salah atau keliru. Kalian tuliskan bahan-bahan untuk menghias vas bunga ini ya di halaman 69. Nah, setelah kalian mengetahui bahan-bahan untuk menghias vas bunga, sediakan bahan tersebut. Kalian bisa mencarinya di pasar atau di toko-toko kerajinan tangan ya. Juga sediakan lem sarung tangan. Lalu kalian pilih. Kalian boleh mengikuti contoh pola vas bunga di halaman 70. Atau kalian punya kreasi sendiri untuk menghias vas bunga ini. Juga bagus ya. Kalian bisa lihat di halaman 70. Halaman 71 tersedia latihan. Kalian harus mengamati vas bunga yang dihias dengan biji-bijian ini. Menurut kalian, apa saja ciri-ciri vas bunga yang ada di gambar itu? Ibu kasih contoh ya, misalnya vas bunga tersebut menggunakan bahan biji-bijian. Lalu hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas yang sudah digambar sebelumnya. Nah, sisanya kalian isi dengan jawaban kalian sendiri. Perhatikan ciri-ciri pada vas bunga tersebut ya. Benny bekerja secara kelompok. Kelompok Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Perhatikan percakapan antara Benny dan teman-temannya. Lalu buatlah kalimat pernyataan sesuai teks percakapan ini ya. Benny: Hai Dayu,
Adakah lem untuk meletakkan biji-bijiannya? Lalu Dayu menjawab, "Itu ada, Benny, ada di depan Udin." "Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya." "Oh, baiklah, Benny." Lalu Benny menjawab, "Terima kasih, Udin." Percakapan antara Benny, Udin, dan Dayu itu membahas tentang kalimat permintaan tolong. Nah, kalau kita sedang kesulitan, perlu bantuan, jangan sungkan, jangan malu untuk meminta tolong, tapi gunakanlah kata yang sopan. Ya, selalu menggunakan kata tolong sebelum meminta pertolongan. Jangan menyuruh-nyuruh semaunya. Nah, setelah orang yang kita minta bantuan itu menolong kita, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih untuk membalas pertolongan mereka ya. Itu bagian dari sikap atau budaya yang baik dan juga santun. Ibu percaya pasti anak-anak juga sudah melakukan budaya ini ya, budaya minta tolong, bilang minta maaf, atau juga bilang terima kasih kalau sudah dibantu ya. Itu ciri sikap anak yang sopan santun. Nah, setelah mendengarkan percakapan antara Dayu, Benny, dan Udin, kalian bisa mengerjakan latihan 5 soal dari halaman 72 sampai 73. Contoh soal yang pertama tuh seperti ini. Apakah yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, mereka akan menghias vas bunga dengan biji-bijian ya. Itu contoh soal nomor 1. Dan kalian bisa mengerjakan latihan selanjutnya di halaman 73. Semangat! Nah, masih ingatkah kalian cara mengukur benda dengan penggaris? Nah, Ibu ingatkan kembali untuk mengukur benda selalu dimulai dari angka 0. Dimulai dari ujung benda ya. Jadi, contohnya pulpen tuh. Dari ujung pulpen itu dari angka 0. Terus tutup pulpennya itu berakhir di angka 14. Berarti panjang ballpoint itu adalah berapa anak-anak? Ya, 14 cm karena dari ujung sampai ujung itu 14 cm. Sekarang kita coba menghitung ikan yuk bareng-bareng. Seperti biasa, mulut ikan dimulai dari angka 0. Terakhir, ekor ikan ada di 20 cm. Berarti panjang ikan ini adalah, hayo berapa? Nah, betul. Jadi, panjang ikan tersebut adalah 20 cm dari mulut sampai ekor ikan. Mudah ya, anak-anak? Saat mengukur dengan meteran juga menggunakan cara yang sama. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa 1 meter itu sama dengan 100 meter. Kira-kira caranya gimana ya? Nah, misalnya di sini ada soal 3 meter sama dengan titik-titik 100 cm. Caranya ada 2. Yang pertama, kita bisa menggunakan perkalian. Contohnya, 3 dikali 100 cm sama dengan 3-nya ada 100-nya ada 3, berarti 300 ya. Nah, kita juga bisa pakai cara yang kedua, itu penjumlahan. Seperti ini caranya. Nah, 100-nya itu ada 3 karena yang diminta itu 3 meter ya. Jadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan, ya, jawabannya adalah 300 ya. Mudah kan anak-anak? Kalian bisa menggunakan salah satu cara ini yang paling mudah kalian kerjakan. Nah, bagaimana kalau dibalik? Ya, dari sentimeter ke meter.
Contohnya ini, kita punya 400 cm. Kalau dipindahin ke meter itu berapa ya? Caranya kita menggunakan pembagian. Nah, misalnya 400 dibagi 100 cm. Kita hilangkan 0 di belakangnya, ya. Jadi, 4 dibagi 1 sama dengan, ayo, 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Mudah ya. Jadi kalian untuk dari sentimeter ke meter kalian menggunakan pembagian, tapi dari meter ke sentimeter kalian bisa gunakan perkalian dan penjumlahan. Nah, selanjutnya kita mulai ke latihan terakhir di halaman 74. Kalian bisa mengukur meja yang ada di rumah kalian. Misalnya, di rumah ibu, mejanya itu panjangnya 200 cm. Di soal ini harus dipindahin ke meter. Jadi, berapa ya meja ini? Berapa meter? Karena dari sentimeter ke meter, kita menggunakan pembagian. Ya, caranya seperti ini. 200 dibagi 100. Nolnya bisa kita hapus ya. Kita coret seperti ini. 2 dibagi 1 sama dengan, ayo, berapa? Betul, jadi isinya adalah 2 meter. Mudah ya, kalian bisa mengerjakan nomor 2 dan 3. Kalian ukur sesuai dengan pulpen dan ikat pinggang yang ada di rumah kalian. Mejanya juga yang ada di rumah kalian ya. Pasti jawabannya bervariatif karena meja di setiap rumah itu berbeda-beda. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 di subtema 2. Nah, sekedar untuk ulasan pembelajaran hari ini adalah latihan di halaman 67 sampai 74. Kalian pelajari setiap halamannya, ikuti arahannya sesuai perintah di video ini ya. Lalu kalian ada waktu 1 minggu untuk menghias vas bunga atau gerabah dengan biji-bijian, dikumpulkan atau difoto kalau sudah selesai ya. Dan kalian ada waktu 1 minggu untuk menghias vas bunga. Bisa kalian beli di pasar atau di toko kerajinan ya. Dan selanjutnya adalah membuat kalimat minta tolong di halaman 72. Jadi di video ini ada percakapan Udin, Dayu, dan Siti tentang cara meminta tolong yang baik dan sopan. Jadi di buku nggak ada ya, kalian harus menyimak video ini. Lalu kalian buat isi latihannya. Jangan lupa di halaman 72 dan 73. Selanjutnya, kalian harus mengukur benda di sekitarku di halaman 74. Bendanya apa aja udah ditentukan ya. Ada pulpen, ikat pinggang, dan meja. Itu yang ada di rumah kalian. Jadi, setelah itu harus merubah dari sentimeter ke meter. Ibu sudah kasih tahu caranya. Nah, hari Senin adalah waktu untuk mengumpulkan tugas-tugas minggu kemarin ya. Jadi, kalian bisa titip ke guru yang piket, disimpan di meja kerja Bu Maudi. Lalu, hari Selasa, setelah pembelajaran daring, bidang studi PJOK dan PAI, kalian bisa mengambil buku-buku tugas kalian di depan ruang guru, oke? Ya, alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai. Disimak baik-baik videonya, dikerjakan langkah-langkahnya dan tugasnya. Tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah dan dengan jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.